Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami puja, kami sembah, kami muliakan. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, pagi ini kami akan belajar firman-Mu, sekolah minggu. Kau campur tangan dari awal dan sampai akhir. Hamba-Mu yang memberikan firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadikan kesehatan tubuh, menjadikan berkat untuk kami semua, agar kami senantiasa mengerti akan firman pagi. Dan kuduskan hati, jiwa, roh, pikiran ini, agar kami tetap menghadap Engkau pagi ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, amin. Makasih, Bu. Ya, selamat pagi semua. Ya, kiranya kita semua dalam keadaan baik dan semakin sehat ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materinya, yaitu di kitab Bilangan. Nah, jadi kalau kita melihat kitab Bilangan, saudara itu ya, jadi semua Kristus, semua kitab maksudnya itu ada Kristusnya. Ya, masih mengingat sebentar kitab Kejadian, Kristus digambarkan sebagai keturunan perempuan ya, atau benih perempuan. Ya, itu di dalam kitab Kejadian. Lalu dalam kitab Keluaran, Kristus digambarkan sebagai pembebas. Ya, pembebas. Jadi Musa itu tipologis dari Kristus. Kalau Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir, perbudakan, nah Kristus itu membebaskan dari dosa. Nah, kitab Imamat, kalau kita lihat Kristus sebagai imam dan sekaligus sebagai korbannya, ya, anak domba yang dikorbankan itu. Oke, nah sekarang kitab Bilangan, kita sudah belajar, saudara, Kristus dalam kitab Bilangan ini unik. Kalau kita baca Bilangan 21 ayat yang ke-9, Kristus itu digambarkan sebagai patung ular tembaga. Coba kita lihat Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Ya, Bilangan 21 ayat yang ke-9, ayat 8 dan 9 ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tampaklah ia hidup. Nah, jadi sudah lihat ya, di situ patung ular tembaga. Jadi ular itu tidak selalu digambarkan iblis atau setan ya, saudara. Justru ular di sini itu disimbolkan sebagai Kristus. Nah, Yohanes 3 ayat 14-15, nah itu penjelasannya Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ya, sama seperti Musa meninggikan patung ular tembaga, demikian juga anak manusia ditinggikan. Dan yang dikatakan apa di situ? Yang sakit, ya, yang terpagut ular, jika melihat patung itu akan sembuh. Nah, jadi orang berdosa kalau melihat Kristus, memandang Kristus, percaya kepada Kristus akan diampuni dosanya. Nah, itu di dalam kitab Bilangan. Jadi Kristus dalam kitab Bilangan. Kita lihat pesannya di kitab Bilangan dari segi sastra. Nah, ini merangkum ya. Saudara, merangkum di kitab Bilangan itu apa? Kitab Bilangan sebagai buku harian. Harian apa? Kalau mau jujur sesuai namanya Bilangan ya, itu mencatat jumlah. Ya, saudara, mencatat jumlah orang Israel berapa, kemudian kegiatan di padang gurun. Jadi intinya orang Israel di padang gurun semuanya ya tercatat di kitab Bilangan itu. Dari awal, hari-hari awal hubungan perjanjian Israel dengan Tuhan. Israel sendiri mengalami akibat tragis dari ketidaktaatan. Jadi ciri khasnya kitab Bilangan itu adalah pemberontakan atau ketidaktaatan. Siapa saja yang memberontak, hamba Tuhan juga memberontak. Di situ Miriam dan Harun memberontak. Ya, lalu pemimpin-pemimpin Korah, Datan, Abiram itu juga memberontak. Lalu umat Israel juga memberontak kepada Musa.
ya, dan Harun di situ dikatakan. Nah, ini ciri khasnya kitab Bilangan, ya, saudara, di padang gurun lalu memberontak. Nah, kita ingat satu ayat di Korintus. Nah, kita melihat mereka kalau di pasal 10, saudara, itu sebagai pelajaran ya. Coba 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu orang-orang Israel, ya, ada di padang gurun. Coba ayat yang ke-6 di atas. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi orang Israel di padang gurun itu penuh dengan pemberontakan, penuh dengan ketidaktaatan. Nah, gereja, orang percaya yang hidup di zaman akhir ini supaya apa istilahnya? Bukan mencontoh teladan pemberontakannya, tetapi kita melihat ya jangan sampai hidup kita seperti orang Israel di padang gurun, yaitu penuh dengan ketidaktaatan dan pemberontakan, saudara. Itu ya, itu dari segi sastra. Lalu yang kedua, dari segi sejarah, kita melihat di situ, kita Bilangan bermanfaat untuk keperluan sejarah yang penting ketika mencatat sejarah awal umat Israel. Kalau kita lihat peta perjalanan Israel di padang gurun sampai ke Kanaan ya, saudara, yang lalu peta saya berikan itu harusnya lewat utara, itu bisa sampai ke negeri perjanjian paling 40 hari. Paling lama 2 bulan sampai ke sana. Tapi Tuhan tidak izinkan, bahkan ayatnya mengatakan Tuhan mengizinkan jalan itu berputar ya di kitab Keluaran. Berputar ke selatan, kemudian perlu waktu yang lama karena bergantung tiang awan, tiang api. Kalau berangkat ya orang Israel berangkat, kalau tinggal lama ya berarti kemah orang Israel lama di situ. Ya saudara. Nah, tujuannya apa? Kalau kita lihat supaya diuji, ya teruji. Jadi padang gurun itu tempat pengujian sebenarnya. Siapa yang boleh layak ke negeri perjanjian diuji di padang gurun itu. Nah, ternyata kita melihat mereka gagal. Jadi yang lahir di Mesir semuanya gagal, semuanya mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb yang lulus ya istilahnya saudara sampai ke negeri perjanjian tapi sudah tua, mereka sudah berumur 80-an tahun ya kata Alkitab. Nah, jadi kita bisa melihat Tuhan kadang mengizinkan jalan yang berputar seperti itu untuk menguji siapa yang layak dan siapa yang tidak ya sampai ke negeri perjanjian itu. Lalu berikutnya secara teologis kalau kita lihat, nah ini saudara, kita Bilangan menekankan kekudusan Allah, keadaan berdosa manusia, perlunya ketaatan kepada Tuhan dan akibat ketidaktaatan umat Tuhan terhadap perintahnya, serta kesetiaan Tuhan yang sempurna karena berdasarkan perjanjiannya sendiri. Jadi ini ringkasan dari seluruh kitab Bilangan yang tentang kekudusan Allah. Makanya berkali-kali khususnya kitab Imamat mengatakan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Bahkan ada yang membaca kitab Imamat itu bosan, kenapa? Karena kekudusan dihubungkan dengan apa? Ya, para imam. Bahkan bajunya saja harus kudus. Lalu apalagi kehidupan pernikahan. Kemudian kudusnya laki-laki, kudusnya perempuan, kudusnya ibadah, kudusnya hari Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ya, aspeknya sangat banyak sekali. Ya, jadi memang benar Allah itu kudus, tidak bisa didekati ya saudara dengan yang najis atau yang kotor. Semakin yang kotor, yang najis mendekati, yang kudus semakin menjauhi. Nah, ini prinsipnya saudara. Lalu bagaimana yang kudus bisa mendekati yang najis bisa mendekati yang kudus? Tidak bisa. Justru yang kudus yang mendekati yang najis, yang kotor itu. Makanya kita lihat di dalam Alkitab ini keunikan saudara teologi Kristen, Allah yang kudus yang mendatangi manusia berdosa. Ini yang harus diingat. Jadi manusia berdosa dengan cara apapun, ya perbuatan amal, ya ibadah, apa yang dimiliki untuk mendekati Tuhan sebenarnya tetap tidak bisa.
Kenapa? Karena mereka tetap najis, tetap kotor, tetap berdosa, tidak mungkin bisa mendekati Allah yang kudus. Jadi selalu Allah, inisiatifnya dari Tuhan yang terlebih dahulu yang mendekati orang berdosa. Lalu yang kedua yaitu keadaan manusia yang berdosa. Ya, ada hubungan dengan poin yang pertama tadi. Lalu yang kedua, yang ketiga, saudara, perlunya ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini boleh dikatakan perjanjian lama itu hukum bersyarat, saudara. Hukum bersyaratnya apa? Kalau taat, maka diberkati. Ingat Ulangan 28, kalau tidak taat, hukumannya adalah terkutuklah. Terkutuklah. Betul ya, saudara? Nah, kalau dihubungkan dengan perjanjian baru, kan repot. Para rasul itu orang yang taat. Benar ya, para rasul orang yang taat. Tapi kehidupannya, nah kalau ukurannya berkat adalah materi, maka para rasul itu atau orang-orang Kristen di awal yang menderita aniaya dan lain sebagainya, seolah-olah tidak diberkati ya. Makanya kita lihat ini di dalam perjanjian lama berlakulah hukum bersyarat. Ya, kalau di perjanjian baru ketaatannya tanpa syarat. Ya, jadi sederhananya kalau PL ketaatannya itu bersyarat, kalau PB ketaatannya itu tanpa syarat. Jadi gak peduli nanti Tuhan mau beri apa tidak, tanda petik bahasa sederhananya, diberkati apa tidak, tetap taat. Nah, contoh ketaatan sejati itu siapa? Kristus. Coba lihat Filipi pasal 2 itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau mau jujur, Kristus taat sampai mati, dapat apa, saudara? Ya, nggak dapat apa-apa. Karena memang taatnya tanpa syarat. Nah, jadi gereja Tuhan, orang percaya, di akhir zaman ini juga diajarkan oleh firman Tuhan, kita juga memiliki ketaatan yang benar-benar tanpa syarat. Jadi memandangnya adalah Kristus yang sudah taat itu. Nah, lalu yang terakhir, ini yang penting, kesetiaan Tuhan. Ingat di Timotius ya, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Ini yang luar biasa. Kita menyangkal, dia, Tuhan menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyangkali kesetiaannya. Nah, ini yang kita lihat, saudara, di dalam Alkitab, khususnya kitab Bilangan, waktu membicarakan tentang Allah. Apa buktinya kesetiaan yang dialami oleh orang Israel ketika di padang gurun? Jelas ya, pemeliharaannya, saudara, dari kehidupan yang sederhana, kehidupan sehari-hari, tiang awan, tiang api itu sudah jelas. Sehingga siang tidak terlalu panas, malam tidak terlalu dingin, bahkan ada cahaya yang menyinari. Lalu soal makanan, ada mana, roti yang turun dari surga. Lalu ada air yang disediakan. Lalu ada daging. Ya, burung puyuh itu. Apalagi kita mengatakan sepatunya, kasutnya tidak rusak, kakinya pun juga tidak luka ketika berjalan. Nah, itu bukankah bukti pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan, saudara? Oke, lalu yang terakhir, pesannya di kitab Bilangan dari segi praktis kita lihat. Kitab Bilangan menata dan mengorganisasi mantan budak-budak Israel. Ketika di Mesir, mereka akan hamba, ya, budak, kemudian menjadi satu komunitas bersatu yang merupakan milik Allah yang dipersiapkan untuk menggenapi kewajiban-kewajiban mereka. Juga sebagai peringatan tegas bagi generasi selanjutnya, sebagai pelajaran yang berharga supaya tidak mengulangi kegagalan Israel. Jadi diingatkan, dulunya di Mesir adalah hamba, budak, lalu keluar adalah orang merdeka, dan sekarang menjadi milik Allah. Nah, bagaimana kondisi umat Tuhan sebagai milik Allah itu boleh membawa dirinya ya sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah dibebaskan. Ya. Oke, lalu kesabaran dan kesetiaan Tuhan di dalam menghadapi persungutan dan pemberontakan Israel yang terus-menerus. Kita bisa melihat ya, kekudusan Tuhan tidak pernah dikompromikan dengan dosa apapun. Jadi kalau kita melihat di kitab Bilangan juga merupakan hukuman ya bagi orang Israel yang tidak taat. Dan hukumannya itu mengerikan, selalu kematian. Kalau saudara lihat ya, penyembahan berhala,
menyembah patung lembu emas katakanlah. Tetap walaupun Musa berkata ampuni mereka. Kalau engkau tidak mengampuni Tuhan, hapuskanlah saja kiranya namaku. Gitu ya di kitab Keluaran 32-33 itu. Tapi Tuhan berkata enggak. Orang yang berdosa itu yang kuhapus namanya. Walaupun Musa sudah berdoa sebagai pemimpin yang membela bangsanya, toh Tuhan juga tetap menghukum orang Israel. Nah, kita berkata ribuan mereka mati. Ya, saudara. Jadi memang ini penyembahan berhala dengan kekudusan Tuhan ya, dosa dengan kekudusan Tuhan ini benar-benar dipisahkan sedemikian rupa ya. Jadi kalau berdosa ya akibatnya fatal. Lalu siapa lagi? Korah, Datan, Abiram itu para pemimpin yang memberontak. Kita mengatakan apa? Tanah terbuka mengangakan istilahnya mulutnya dan menelan mereka hidup-hidup. Itu mengerikan loh. Lalu Miriam dan Harun memberontak kepada Tuhan karena melihat Musa, ya, terutama Miriam mengatakan memangnya hanya Musa saja yang dipakai Tuhan di kitab Bilangan 12 itu, sedangkan kita tidak. Nah, kalimat itu menduka citakan hati Tuhan dan akhirnya Musa dihukum Tuhan kena kusta. Belum orang Israel yang memberontak. Jadi kita bisa melihat di situ, saudara, persekutuan, pemberontakan dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ya, Tuhan sabar, istilahnya Tuhan tetap setia menghadapi umat Tuhan yang seperti itu. Tapi sekali lagi kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Sama seperti kesabaran kita ya. Akhirnya Tuhan juga menghukum. Tuhan sudah memperingatkan melalui hamba-hambanya, ya. Tapi kalau sudah diperingatkan tetap gak bertobat, saudara, ya Tuhan menghukum. Lalu kita Bilangan, kita belajar apa di situ? Pemeliharaan Tuhan. Memberi makanan, tiang awan, tiang api, serta pakaian dan juga sepatu yang tidak pernah rusak. Oke, yang terakhir di kitab Bilangan kita melihat kisah Bileam ya. Bilangan 22 sampai 25. Nah, ini kita bisa melihat kalau di dalam kitab Bilangan memang tidak pernah diberitahu Bileam itu adalah nabi palsu ya, saudara. Bahkan ketika diupah oleh Raja Balak itu suruh mengutuki orang Israel, justru yang terjadi malah dia memberkati, saudara. Tapi ternyata dia nabi palsu, ya saudara. Dia nabi palsu. Coba kita lihat, tahu nabi palsu dari mana? Di dalam kitab Bilangan pasal 31, ayat yang ke-16. Kalau dari pasal 22 sampai 25 tidak dijelaskan Bileam itu nabi palsu. Suruh mengutuki justru yang keluar memberkati. Gitu ya. Tapi Bilangan 31 ayat yang ke-16 kalau kita lihat, Pak Indrawan bisa baca. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. 18. Sudah cukup Pak, terima kasih. Terputus ya, ayat yang ke-16 Bilangan 31. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi sudah lihat palsunya Bileam ternyata di situ mempengaruhi perempuan Israel atau istri-istri orang Israel untuk mencondongkan hati para suaminya menyembah peor, berhala ya, dewa. Jadi namanya peor, Baal peor, berhala atau dewa-dewa. Ya, jadi kita bisa melihat pasal 22 sampai pasal 25 tidak dijelaskan palsunya Nabi Bileam, tapi pasal 31 ayat yang ke-16 di situ jelas ya, ternyata dia mempengaruhi para istri, lalu suami-suami mereka akhirnya berubah setia kepada Tuhan, lalu mengikuti para Baal, ya, penyembahan berhala, saudara. Nah, ini juga dikutip di dalam Perjanjian Baru. Kalau saudara perhatikan ya, saudara, di dalam Yudas pasal 1 ayat 11 dan Wahyu pasal 2 ayat 14.
Coba kita lihat Yudas, hanya satu ayat sebelum Wahyu itu, ayat yang ke-11 di situ. Bu Lia bisa bantu membaca kitab Yudas ayat yang ke-11. Yudas. Ya, silakan Bu. Aduh, hilang. Hilang. Bisa? Ayat 11. Ya, Yudas 1:11 mengingat dan binasa karena kedurhakaan seperti Ya, maaf sinyalnya hilang. Oke, Yudas 1 ayat yang ke-11 ya, saudara-saudara. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Ya, saya ulang ya, Bapak Ibu. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi sangat jelas Perjanjian Baru mencatat disebut kesesatan Bileam. Oke, lalu satu lagi Wahyu. Wahyu 2 ayat yang ke-14 ya, saudara. Oke, saya baca di situ Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ternyata kesesatannya apa? Mengajak umat untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini ya, kalau kita melihat. Jadi benar-benar Bileam itu adalah nabi